Baik, selamat siang dan Karwido, Bapak Ibu sekalian. Di saat ini kita akan ada dalam sosialisasi terkait dengan anti korupsi dalam pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Belanja Pariwisata Pintu. Di saat ini Bapak Ibu, memang karena materi ini sangat penting terkait dengan pelayanan publik, untuk itu sosialisasi ini juga dirasa penting dan bermanfaat untuk kita semua yang ada dalam dinas ini untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Ya, baik Bapak Ibu, ini ya, pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi adalah fondasi pemerintahan yang dipercaya. PTSP berperan dalam mendorong investasi melalui pelayanan perizinan yang efektif. Korupsi dalam pelayanan publik melemahkan kepercayaan dan merugikan masyarakat. Next. Ini definisi korupsi dalam pelayanan publik. Korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Dalam pelayanan publik, korupsi dapat berupa pungutan liar atau pungli, gratifikasi, nepotisme, kolusi, dan percaloan. Contoh praktik korupsi di pelayanan publik yaitu seperti meminta imbalan untuk mempercepat proses pelayanan perizinan, misalkan diskriminasi terhadap pemohon izin, calo atau pihak ketiga yang tidak sah, mengubah atau mempersulit prosedur. Next. Ya, dampak korupsi terhadap pelayanan publik itu meliputi mengurangi kualitas pelayanan, menurunkan kepercayaan publik, menghambat iklim investasi, dan merusak citra pemerintah. Ya, prinsip pelayanan publik berbasis bebas korupsi, prinsip-prinsipnya adalah harus transparan, dalam artian informasi mudah diakses, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, responsif atau cepat dan tepat sasaran, dan tidak diskriminatif atau perlakuan yang tidak adil. Ya, Bapak Ibu, ini strategi pencegahan korupsi yang harus kita lakukan dalam proses pelayanan, yaitu kita bisa membuat digitalisasi layanan untuk transparansi, sistem antrean elektronik, yaitu misalkan itu potong untuk mencegah korupsi itu ya, supaya tidak ada kontak langsung lagi ke pengusaha dengan petugas layanan. Sistem itu harus dibangun atau harus ada edukasi dan sosialisasi berkala. Terus kanal pengaduan publik mungkin sudah ada, itu melalui pengisian indeks kepuasan masyarakat atau lewat pengaduan masyarakat, dan berikut fakta integritas untuk seluruh pegawai. Nah, yang berikut itu harus menolak segala bentuk gratifikasi, melaporkan pelanggaran, menjadi teladan dalam integritas. Nilai-nilai dasar dari anti korupsi itu sendiri yang dibutuhkan untuk menghindar dari korupsi itu adalah yang pertama itu kejujuran, berikut disiplin, tanggung jawab, keberanian moral, dan
kepedulian sosial. Ya Bapak Ibu, mungkin itu saja penjelasan singkat, penjelasan yang saya berikan di saat ini terkait dengan sosialisasi pencegahan anti korupsi di saat ini. Mari kita jadikan DPM PTSP sebagai contoh pelayanan publik yang bersih, jujur, dan terpercaya. Pelayanan publik tanpa korupsi adalah hak masyarakat dan tanggung jawab kita bersama. Sekian dan terima kasih. Nanti Bapak Ibu setelah ini mungkin ada sesi tanya jawab, mungkin lewat materi ini yang saya berikan. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi sosialisasi ini, saya persilakan. Sekian dan terima kasih. Kawedo. Kawedo. Iya. Ya baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab terkait dengan sosialisasi anti korupsi pelayanan publik di dinas ini. Untuk itu kita akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu dapat memberikan saran atau masukan maupun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sosialisasi dimaksud. Waktu mungkin yang pertama kita mempersilakan Bapak Kabid Tenaga Kerja untuk mungkin ada masukan atau pertanyaan-pertanyaan yang persilakan. Kalau bicara kerja ada transmigrasi. Siap sama. Nah, gitu. Ada sesuatu kita mau tuh? Iya, ulang. 3. Ya baik Bapak Ibu, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Setelah pemaparan materi terkait dengan sosialisasi anti korupsi dalam pelayanan publik, maka kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memasukkan usul saran ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Saya persilakan. Ini yang pertama kita mulai dari Bapak Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mungkin ada pertanyaan atau usul saran. Silakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk saya sampaikan. Saya apresiasi dengan hasil dari paparan singkat dari Ibu terkait dengan sosialisasi anti korupsi dalam pelayanan publik. Saya tanyakan pertama, selain tugas dari apa yang Ibu sudah sampaikan, mungkin Ibu bisa jelaskan terkait dari tujuan serta manfaat dan implementasi apa yang dapat Ibu buat di dalam dinas DMPSP sehingga bisa menjawab dari tujuan anti korupsi dalam pelayanan publik, mana sesuai dengan yang kita ketahui dengan peraturan undang-undang nomor 29 tahun 25 tahun 2009. Ini pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi ke Ibu. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Kita langsung saja Bapak. Terkait dengan korupsi, itu tadi sudah jelaskan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan yang dilakukan untuk
kepentingan pribadi. Jadi implementasi yang dapat saya sampaikan itu terkait dengan kenyataan atau yang dimulai yang harus dilakukan oleh kita selaku ASN pada dinas ini adalah dari hal kecil, yaitu misalkan saja kita tidak korupsi waktu. Yang pertama itu hal kecil yang harus dimulai dari kita selaku ASN. Yang berikut itu kita tingkatkan disiplin diri kita selaku ASN pada dinas ini, dan harus ada kejujuran. Kita juga bekerja harus kita beretika. Nah, itu mungkin hal-hal yang misalkan kita lakukan itu dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, korupsi itu tidak mungkin kita lakukan kalau kita disiplin dan kita takut taat kepada aturan yang ada pada daerah terkait dengan anti korupsi. Mungkin itu saja, terima kasih. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Itu makanya itu pertanyaan siapa sekali. Aku mana? Pertanyaan dari mana? Ya, mungkin dari Ibu Beriwali ada. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ibu ada dari sosialisasi itu tadi, itu menanyakan tentang korupsi dan pencalonan. Biasa kalau di pelayanan publik kan ada calon juga. Coba Ibu jelaskan keterkaitan antara korupsi dan pencalonan itu. Terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih. Kita langsung saja menjawab itu. Kalau korupsi sendiri itu kerjasama yang tidak sah antara oknum pegawai dan pihak luar untuk mengambil proses atau hasil layanan ini pemerintahan. Nah, sedangkan pencalonan sendiri itu adanya perantara atau calon yang tidak resmi yang menawarkan jasa mempercepat proses pelayanan dengan imbalan atau iming dan lain-lain. Itu merupakan calon pencalonan yang mungkin saja bisa terjadi pada dinas ini. Jadi itu contoh itu pegawai bekerjasama dengan calon agar semua membayar lebih untuk mendapatkan layanan yang cepat tadi. Jadi biasanya kalau ada mungkin ada tulisan usaha yang datang untuk dari Cina, mungkin praktek itu bisa saja dia terjadi dalam pelayanan. Itu kita sebagai ASN, khususnya dinas yang mengenai pelayanan publik, harus kita berusaha untuk menghindari akan tidak dilakukan seperti itu. Mungkin penjelasan pendapat saya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada. Ya, kalau dari kita sebenarnya sosialisasi ini sangat baik, apalagi di kantor. Ini kan semua berkaitan dengan pelayanan publik. Kalau di perizinan tentang izin, di pengenalan modal dari KPM, di kerja transportasi juga ada urusan kartu kuning dan sebagainya. Di sini juga ada BPJS, dan kita tahu bersama bahwa nanti ke depan ini kita sudah punya mall pelayanan publik. Semua dengan adanya mall ini kan nanti bisa lebih baik dalam menata seluruh proses perizinan yang dia ada dalam benar-benar keluar dari satu pintu, sehingga semua hal sudah dikontrol di situ terkait dengan perizinan. Nah, satu hal yang saya mau tanyakan pada ibu kita sebagai pemakai mandiri di saat ini, apa yang nanti dilakukan atau langkah-langkah atau solusi apa atau
tindakan nyata apa yang langsung dilakukan ketika memang ternyata ada oknum di dalam DPRBTSP sendiri menerima itu suap ataupun menerima istilahnya pelicin untuk atau ada dalam seluruh proses pengurusan izin, misalnya pengusaha. Dan yang berikut, selain daripada PNS atau petugas kita yang menerima, apa juga tindakan atau langkah-langkah yang kita sebagai petugas ambil kalau memang ada dari pihak pengusaha atau pihak luar yang ketika dia mengurus itu, dia ingin memberikan kepada kita dalam mungkin hanya berupa tip ya, tip artinya sebenarnya tip itu sudah sedikit kecil mungkin, tetapi mungkin dia ingin memberikan tip sebagai bentuk daripada penghargaan kepada kita sebagai petugas yang telah bekerja. Nah, apakah di saat itu kita harus menerima ataukah kita tolak sebagai bentuk dari kita memang benar-benar mau membuat semua pelayanan di dalam kantor ini bersih atau jujur, padahal itu hanya mungkin semacam ucapan terima kasih atau tip, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Mungkin dua pernyataan itu berkaitan dengan sosialisasi anti korupsi di dalam pelayanan publik, karena bisa saja kita mungkin tidak mau menerima sebagai petugas, tapi kalau dilihat ini ada kesempatan baik, ya mungkin kita terima karena ada kesempatan kan. Oh, tidak ada orang lihat ini, tidak ada teman yang lihat, kita terima sudah. Atau di sisi kan kemarin yang viral di DPRD itu ketika maaf dikasih terus dibuka ternyata ada amplop coklat terus ditutup cepat kan viral. Nah, itu kan bisa dikasih dalam bentuk seperti itu. Nah, bagaimana solusi atau langkah yang langsung diambil untuk mengatasi itu, baik dari petugas kita yang menerima atau dari pengusaha atau pelaku usaha yang akan memberikan itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Kita masih menanggapi. Jadi Bapak Ibu, di sini terkait dengan apabila terdapat penyalahgunaan atau berupa suap tadi yang apabila ditemukan atau terjadi dalam pelayanan. Jadi langkah-langkah yang pertama yang harus diambil yaitu melalui itu ada kanal pengaduan. Itu bisa dilaporkan melalui pengaduan, itu bisa langsung, itu ada pengaduan langsung ke KPK, itu ada kanal resi untuk pengaduan masyarakat. Ya, jadi begini Bunda, pengaduan itu terjadi ketika kita punya petugas dibuka, tapi ini kan diberikan, misalnya sudah selesai urusin diberikan, tetapi kan kita ingin mewujudkan bersih di dalam sini. Mungkin ini sudah bisa bicara petugas secara keseluruhan, tapi mungkin oknum. Misalnya di sini ada oknum Ibu In, ada Om Joy, ada Dino, ada Ibu Eko yang memang petugas-petugas di situ. Ya mungkin kan tidak minta, tetapi petugas itu langsung memberikan kepada oknum yang misalnya Dino, karena dia sudah bikin langsung disisiplah perak dikasih. Apakah di situ Dino itu harus menerima? Lama-kelamaan itu kan bisa menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu dia akan menjadi kayak satu pola begitu di dalam pengurusan izin. Mau CCTV ada kiri kanan, tapi kalau dia pengurusannya aman, oh ya sudah. Atau nanti kalau ketemu di luar ya, apakah mungkin ini hal ini yang mesti ketegasannya ini kepada sumber daya atau kepada petugas-petugas kita? Ya, mungkin ya. Terima kasih Bapak. Jadi langkah pertama sebenarnya kepada petugas layanan yang Bapak maksud, dan untuk pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pengurusan izin kepada petugas layanan yang harus dilakukan adalah pertama-tama itu harus mensosialisasi tentang Seperti begini kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada petugas layanan itu sendiri dalam memberikan izin kepada masyarakat. Bapak Ibu, kita mau bilang bahwa kita selaku ASN, mari kita berusaha untuk tidak menerima hal-hal seperti itu.
yang mungkin nantinya ke depan atau nantinya akan membawa dampak buruk mungkin pada diri sendiri atau kehidupan keluarga itu pasti berdampak ke sana. Jadi mari mungkin lewat ini kita selaku ASN di dinas ini mari kita menghindari hal-hal yang misalkan saja apabila ada pengusaha datang untuk dilakukan pengusaha izin, mari kita menghindar, tidak boleh menerima. Mungkin walaupun ini uang pulsa, yang bilang uang pulsa tadi, yang Bapak bilang kata ini uang pulsa untuk itu, tapi itu sebenarnya gagal untuk menuju kepada korupsi tadi. Jadi kita membiasakan ini dengan hal-hal yang tidak kebiasaan dengan hal-hal yang tidak yang salah. Benar. Jadi kita selaku ASN mari kita menghindar dari cara-cara seperti itu. Kita harus menghindarkan diri supaya ke depan kita tidak terjerumus dengan hukum peraturan hukum yang berlaku. Ya, itu mungkin kalau misalkan dari pengusaha, kalau dari pengusaha sendiri apabila terjadi juga Bapak Ibu, kita harus berusaha menolak untuk tidak terlalu dengan jalan pintas untuk mendapatkan izin yang mungkin mereka mau urus izin supaya cepat. Mereka harus memberikan imbalan uang izin dan lain sebagainya seperti tadi. Mungkin itu saja penjelasan dari kita. Terima kasih. Mungkin tambahkan sedikit terkait dengan untuk menerima maupun tadi Ibu menjelaskan dengan imbalan berupa ucapan terima kasih. Yang sebenarnya itu sebenarnya bahwa sudah jelas di dalam pasal 17 peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 itu sangat jelas di pasal 17 itu dilarang bagi pegawai negeri sipil dalam bentuk apapun menerima barang atau dalam bentuk apapun, dan itu parcel aja itu dilarang. Nah, sudah tinggal dijelaskan konsekuensi hukumnya, aturannya, pasal hukum sebagai konsekuensi ketika terjadi itu, sehingga itu menjadi pegangan buat pegawai atau dalam negeri. Maupun juga tenaga kontrak atau yang lainnya. Mungkin itu saja dulu. Jadi setelah itu menjelaskan terus ada dasar hukumnya kan? Dasar hukumnya. Karena itu penting. Ya baik, terima kasih Bapak. Itu mungkin sebagai masukan untuk kita dalam mereka materi sosialisasi ke depan sebagai tugas. Berikut mungkin ada lagi Ibu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya, mohon penjelasan terkait dengan produktivitas itu seperti apa. Itu saja yang boleh saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih dulu. Mungkin pertanyaan ini seperti saya tadi sudah jelaskan ya Bapak Ibu. Gratifikasi itu pemberian dalam bentuk uang tadi seperti yang sudah saya jelaskan itu. Pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas kepada pegawai negeri, petugas layanan, atau penyelenggara negara dalam pelayanan publik yang berhubungan dengan jabatan tugas tadi. Jadi itu gratifikasi itu kita selaku ASN tadi, mari kita berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar
melanggar atau nanti membuat membuat nama baik dinas ini maupun pemerintah. Apabila kita melakukan itu, maka sudah pasti bahwa pemerintah daerah juga kena citra pemerintah daerah itu sendiri rusak, dan kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik kepada dinas atau petugas layanan di dinas ini juga supaya menurun. Jadi mari kita selaku ASN yang ada di dinas ini, mari kita sungguh-sungguh tinggi nilai-nilai sebagai ASN, kita jujur, adil, melaksanakan tugas-tugas kita selaku aparatur sipil negara untuk kita sebagai, apabila kita melakukannya dengan baik, maka otomatis pasti ada berkat Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Itu harus punya keyakinan kita, tanamkan itu dalam diri kita sebagai ASN. Nah, mungkin itu saja, Ibu. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada lagi. Ya Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau usul saran, tidak ada lagi usul saran yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu, maka kita akan menutup sosialisasi kita di saat ini dengan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu telah mengikuti sosialisasi ini dengan baik. Semoga dinas ini ke depan lebih baik. Kita jaga integritas, kita jauhkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti gratifikasi, tadi suap dan lain sebagainya, itu demi pelayanan kita ke depan yang lebih baik. Terima kasih, sekian dan Kalmedo. Terima kasih. Bukan apa-apa nih, sudah dimulai. Itu Semangat Ibu. Semangat. Bapak Ibu sebelum meninggalkan tanda tangan daftar hadir dulu. Ulang. Pak kan tuh satu. Nanti ulang sudah. Tiap hari ada Sudah, jangan